pada soal kali ini ditanyakan, benarkah pernyataan yang menyatakan bahwa plasmid berfungsi sebagai vektor dalam rekayasa genetik? Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita akan membahas sedikit mengenai rekayasa genetik. Jadi rekayasa genetik itu apa? Rekayasa genetik merupakan sebuah teknik pada bioteknologi modern yang bertujuan untuk mengatur sifat makhluk hidup dengan cara memanfaatkan DNA, karena DNA tersebut merupakan sebuah materi yang mengatur sifat makhluk hidup serta dapat diturunkan. Jadi rekayasa genetik ini nantinya berfungsi untuk menciptakan sifat baru ataupun meningkatkan sifat yang sudah ada pada suatu organisme untuk dapat dimanfaatkan lebih oleh manusia. Nah, jadi dalam rekayasa genetik ini dapat dilakukan dengan 3 cara utama, yaitu teknologi plasmid, kemudian fusi sel atau hibridoma, lalu yang terakhir adalah transplantasi sel atau transplantasi inti sel. Nah, di sini karena soal ini membahas mengenai plasmid, jadi yang akan kita bahas lebih lanjut adalah mengenai teknik rekayasa genetik, yaitu teknologi plasmid. Jadi teknologi plasmid itu apa? Jadi teknologi plasmid itu adalah sebuah eh, teknik rekombinasi DNA yang memanfaatkan plasmid. Jadi plasmid itu apa? Plasmid merupakan DNA non-kromosom yang sifatnya ini adalah yang pertama memiliki sifat yang sama dengan induknya. Lalu yang kedua adalah dapat bereplikasi. Nah, nantinya plasmid ini akan digunakan untuk apa? Jadi plasmid ini akan digunakan sebagai vektor atau istilahnya adalah pembawa DNA. Nah, plasmid ini ditemukan pada berbagai macam organisme. Contohnya adalah bakteri. Jadi pada contohnya, salah satu contoh dari penggunaan plasmid ini adalah pada pembuatan insulin. Nah, jadi DNA yang telah dimodifikasi atau direkayasa nantinya akan dimasukkan ke dalam plasmid ini dan kemudian plasmid ini akan berfungsi sebagai vektor atau pembawa DNA. Kemudian karena plasmid ini dapat bereplikasi, maka DNA yang dimasukkan ke dalam plasmid ini nantinya juga akan ikut tereplikasi. Seperti misal insulin, maka dengan terreplikasinya plasmid ini akan meningkatkan produksi insulin. Jadi di sini kita sudah dapat jawabannya ya. Jadi benarkah plasmid berfungsi sebagai vektor dalam rekayasa genetik? Jadi pernyataan ini sesuai dengan pembahasan tadi ya. Pernyataan ini merupakan pernyataan yang benar. Jadi jawaban untuk soal ini adalah benar atau kode di sini adalah B. Ya, jadi demikian penjelasan mengenai soal ini. Terima kasih.